seperti apa ya Mbak? Apakah ini poin yang sangat penting atau saya tidak melakukan systematic literature review, tapi cukup saya mempunyai satu referensi jurnal utama, dari situ saya melihat kelemahannya apa, nah kemudian saya mengadopsi metode dia, saya modifikasi, apakah itu sudah cukup sebagai state of the art buat saya? Atau harus melakukan perbandingan terhadap banyak metode seperti yang sebelumnya saya jelaskan menggunakan systematic literature review. Nah, kemudian yang ketiga, saya satu lagi Mbak. Satu lagi, saya punya referensi utama, jurnal. Q3, referensi utama saya itu adalah 2 jurnal, Q3 dari penulis yang sama. Kemudian saya akan mensubmit ke Q2. Otomatis saya mensubmit tidak di tempat jurnal itu berada. Apakah peluang untuk diterimanya itu besar? Atau seperti Mbak bilang, kita harus melihat jurnal yang skopnya mirip banget dengan topik kita. Gitu. Karena kalau persis sama topiknya harus related banget, dia di Q3 Mbak, sedangkan saya mau di Q2 dan saya cari yang topiknya, yang skopnya related dengan saya itu, saya kesulitan gitu. Ya. Apakah bisa coba-coba nggak? Gitu. Ya. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih. Moderator, saya bisa langsung jawab ya? Ya, silakan Ibu. Ya. Jadi saya sampaikan dulu kepada audiens yang mau bertanya selanjutnya itu tinggal ini ya, klik reaksi yang di reaksi angkat tangan itu raise hand. Jadi nanti ada muncul kode, nanti saya sebut namanya setelah pertanyaan ini dijawab. Silahkan Ibu, mana ini? Iya. Pertanyaannya cukup menarik ya. Ini dari referensi, saya mulai dari yang paling terakhir ya Bu. Referensi dan jurnal Q3 dipakai untuk referensi mau submit di jurnal Q2. Nah, mungkin sambung juga dari yang pertanyaan kedua. Mau sebenarnya tidak ada patokan harus di Q1, tergantung dari scope tergantung dari topik dari penelitian kita. Yang penting itu relevan, itu bisa dipakai. Jangankan jangankan yang terindeks Scopus, yang tidak terindeks pun, misalnya kayak di penelitian kita, misalnya kayak di Sinta 1, itu kalau penelitian saya, pengalaman saya ya, justru yang di jurnal mikrobiologi itu tidak terindeks, waktu itu belum terindeks. Sekarang katanya sudah terindeks Scopus, tapi masih belum tahu, masih saya cek di Cimago belum ada. Di tahun 2014 itu saya pertama submit, tapi banyak disitasi orang lain dan dipublish di jurnal Q1 di aquaculture, jurnal yang paling bagus menurut saya, kategori paling bagus di aquaculture di bidang saya. Nah, jadi tidak ada patokan. Yang menjadi patokan adalah kebaruan dari penelitian kita. Semakin kebaruannya semakin bagusnya, kebaruan ini yang menjadi salah satu pertimbangan, misalnya dari editor atau reviewer. Ini saya kalau misalnya reviewer itu merevisi tulisan kita, itu mereka mungkin karena dari pengalaman saya juga, kita mencari tahu. Jadi reviewer itu mencari tahu kebaruan dari penelitian kita. Nah, bahkan kadang-kadang kalau ada reviewer yang baik misalnya, itu dia rekomendasikan ini jurnal. Kalau kita kurang mengupdate terkait topik penelitian yang kita lakukan, nah itu bisa jadi dikomentari. Nah, akan kelihatan nanti sama reviewer. Direkomendasikan untuk publish, diterima, di-accepted atau tidak penelitian kita di jurnal itu. Nah, itu salah satu pertimbangan. Jadi semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita mengutip penelitian orang lain,
itu lebih bagus, akan lebih bagus karena kita kelihatan mengupdate penelitian kita. Jadi melihat penelitian orang lain seberapa jauh. Nah, bagaimana dengan penelitian kita? Jadi intinya lebih banyak ya lebih bagus. Nah, khawatirnya kalau kita cuma mencantumkan sedikit, misalnya referensi, nah itu sudah kelihatan, kita kurang membaca, kurang mengupdate. Nah, beda halnya kalau seandainya misalnya penelitian itu baru, artinya belum banyak orang meneliti, kita kesulitan di mencari referensi. Nah, itu bisa saja referensinya cuma sedikit. Tapi kalau penelitian orang lain sudah banyak, nah itu dengan misalnya organisme, dengan apa yang kita lakukan terkait terupdate dengan tidaknya penelitian, itu jadi salah satu pertimbangan reviewer merekomendasikan ke jurnal untuk diterima atau tidak. Nah, kemudian tadi metode yang kita gunakan dari beberapa review ya, yang state of the art. Nah, itu bisa juga. Tapi intinya semakin banyak kita mengadopsi, semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita mengutip penelitian orang lain, itu semakin bagus. Nah, kemudian banyak metode. Tidak mesti juga banyak metode, harus dilihat relevan atau tidak dengan penelitian kita, atau menurut kita bisa lihat ya dari hasil penelitian sebelumnya, metode yang kita gunakan itu jangan sampai ada yang lebih bagus misalnya. Nah, makanya pentingnya dengan mengupdate penelitian. Nah, khawatirnya tadi situ, jangan sampai si reviewer menganggap kita malas membaca. Nah, itu yang harus diperhatikan, jangan sampai si reviewer membaca, karena menjadi reviewer harus mengupdate juga, harus banyak melihat. Nah, topik terkait penelitian ini sudah sampai mana saja. Nah, jangankan reviewer misalnya ya, kalau mahasiswa ke pembimbing misalnya, nah itu kan dicek penelitiannya, bagaimana kebaruannya. Nah, itu juga. Tadi yang jurnal berbayar dengan yang free ya. Kebetulan saya punya pengalaman sudah berbayar dengan yang free. Sebenarnya ada yang lebih cepat, ada yang tidak. Nah, biasanya semakin bagus jurnal, semakin cepat responnya. Tapi ada yang berbayar, ada yang tidak, ada juga yang tidak. Jadi itu ada sebenarnya mana ya? Tidak semua jurnal, misalnya tidak semua jurnal berbayar itu cepat juga. Tapi umumnya yang free ini agak lambat karena mungkin pelayanan karena free ya, terkecuali dia di Q2 atau Q1. Nah, itu cepat. Tapi kalau di Q3, Q4, nah itu responnya lama, apalagi ada di Q4. Kadang-kadang kita sudah mengirim ke editor itu tidak dibalas-balas. Kalau pengalaman saya, malah jurnal saya Q4 itu sudah saya tidak tahu sudah berapa kali saya email ke editor karena sudah beberapa bulan tidak ada perkembangan sama sekali. Padahal di situ sudah jelas tercantum bahwa per 3 bulan itu sudah ada tanggapan, maksudnya ada koreksian, tapi itu sudah lewat. Jadi saya konfirmasi ke editor, bisa melalui OJS atau bisa melalui email editor yang sudah memang jurnal siapkan. Nah, itu bisa kita konfirmasi. Jadi tergantung dari si jurnal. Tapi umumnya Q2 Q1 itu lebih cepat meskipun free dan berbayar. Kalau di jurnal Elsevier misalnya, ini salah satu jurnal Elsevier, umumnya ada 2 pilihan. Mau berbayar, kalau kita bayar akan open access. Kalau tidak bayar artinya kita tidak bisa mempublikasikan hasil penelitian kita. Jadi diambil alih sama Elsevier. Nah, itu yang berhak untuk.
Namun kalau sudah ada misalnya sudah publish selama 50 hari, kita itu diberi kebebasan untuk mempublikasikan. Jadi semakin kita publikasikan hasil penelitian ke orang lain supaya banyak yang baca, supaya banyak yang sitasi. Nah, itu intinya. Jadi ada diberi waktu. Setelah itu nanti itu ditutup oleh jurnalnya. Nah, terkecuali mungkin kita langganan dengan Elsevier atau ini, itu bisa kita akses. Tapi intinya kalau masalah cepat diterima atau tidak, itu umumnya Q1, Q2 itu responnya lebih cepat dibandingkan dengan semakin bagus jurnal itu Q1, Q2 itu responnya lebih cepat dibanding Q3, Q4. Nah, itu mungkin beda halnya juga dengan mungkin termasuk di jurnal dalam negeri ya, yang saya belum banyak pengalaman karena saya baru submit di jurnal Sinta 1, jadi umumnya cepat responnya. Kalau di jurnal kita kan mungkin bisa komunikasi lebih bagus mungkin lewat editor atau punya kebebasan lain kalau dalam negeri. Tapi kalau di luar itu semakin bagus, semakin cepat. Di Q1, Q2 itu responnya lebih cepat. Mau berbayar atau tidak, karena pengalaman saya di jurnal Q2 free yang tadi Asian Pacific itu gratis, responnya lebih cepat. 1 bulan itu sudah ada respon dari reviewer, dari editor. Ya. Moderator, saya kembalikan. Ya, makasih Mbak. Ya, terima kasih Ibu Munaini. Selanjutnya audiens yang akan bertanya. Saya persilahkan kepada audiens yang mau bertanya, silahkan unmute voice-nya, ajukan pertanyaannya. Silahkan, saya persilahkan kepada Pak Bayu Krisna Aditya. Iya, tolong. Iya. Ya. Voice-nya. Iya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mei. Ya, pertanyaan saya singkat saja. Berapa lama hasil penelitian kita itu istilahnya bisa dipublish? Misalnya penelitian saya itu sebenarnya dari 2014, tapi sampai saat ini belum publish. Itu apakah ada masa expirednya atau gimana? Terima kasih. Moderator mungkin itu sudah submit? Belum. Sudah submit ya? Masih dalam. Iya. Masih dalam bentuk draft tulisan. Oh, penelitian yang sudah lama tapi belum disubmit misalnya seperti itu. Sebenarnya tidak ada batasan lama atau tidak ya. Tapi yang paling penting semakin cepat itu semakin bagus. Nah, biasanya itu salah satu pertimbangan editor atau jurnal. Biasanya jurnal bagus itu semakin terupdate ya semakin bagus. Kemudian jangan sampai, sudah banyak penelitian yang serupa dengan hasil penelitian kita. Jadi sudah banyak penelitian orang lain yang mirip dengan penelitian kita, artinya kebaruannya itu sudah tidak ada lagi karena sudah banyak, meskipun tidak sama persis ya, tapi yang berkaitan dengan topik-topik penelitian kita semakin lama itu namanya juga perkembangan teknologi ya, perkembangan ini. Jadi banyak ketika orang lain sudah mempublikasikan, bahkan jangan sampai kita sudah meneliti tadi seperti kasusnya ya sudah 2014, diusahakan mungkin sesegera mungkin. Karena ada beberapa jurnal juga yang tidak mencantumkan misalnya tahun berapa penelitiannya, asal jangan, kecuali mungkin di Q1 ini biasanya selalu minta kebaruannya, ini penelitiannya kapan. Mungkin cari jurnal yang memang tidak mensyaratkan itu, artinya tidak harus mencantumkan ini waktu penelitiannya kapan, karena ada beberapa jurnal juga yang tidak sampai, biasanya Q3, Q4 itu Q4 ya,
yang baru terindeks Scopus. Nah, itu masih cari-cari tulisan. Nah, itu bisa jadi di situ cari naskah. Tapi biasanya Q3, Q4, Q4 itu rawan. Rawannya kenapa? Jangan sampai tahun ini pada saat disubmit masih terindeks Scopus. 2 tahun ke depan karena mungkin kurang peminatnya itu turun malah tidak terindeks lagi karena ada banyak kasus. Nah, ini saya coba perlihatkan contoh-contoh jurnal ya. Nah, ini contoh jurnal dari pembimbing saya. Jadi saya cari jurnal pembimbing semua jurnal beliau. Saya cari ini jurnal pembimbing saya dari mikrobiologi. Saya cari waktu itu ini masih terindeks Scopus. Beliau memang menulisnya selalu jurnal-jurnal bagus. Nah, umumnya yang Q4 itu rawan di cancel sama Scopus karena kan tiap tahun mereka mungkin ada monitoring khusus yang buat pengindeks dari jurnal ini. Ternyata pada saat saya buka itu sudah di cancel. Nah, itu yang rawan. Nah, jurnal Q4 ini memang kadang-kadang menulisnya mereka tidak terlalu memperhatikan kebaruan misalnya kan, persemahalnya dengan Q1, Q2. Nah, tapi kalau ini salah satu kekurangannya. Jangan sampai sudah disubmit, pada saat submit mungkin itu masih terindeks Scopus. Tahun depan atau bahkan 2 tahun depan itu sudah tidak terindeks lagi karena tergantung dari banyak atau tidak peminat di jurnal itu salah satunya. Sebaiknya disegerakan ditulis, disubmit ya. Ada lagi yang lain? Ya, moderator. Iya, terima kasih Bu Muna. Ini pada audiens, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Silahkan, silahkan yang Ibu ingin saya ajukan pertanyaannya. ya, yang ingin saya tanyakan yang pertama, apabila kita mengikuti international conference yang terindeks Scopus itu gimana ya Bu? Saya sudah mengikuti seminarnya, tetapi saya sudah submit juga jurnalnya ke panitia, sudah memberikan lah istilahnya. Tapi sampai sekarang belum ada informasi terkait lagi. Apakah memang itu kalau dalam seminar internasional waktu informasi selanjutnya lama ya Bu? Oh iya. Itu saja pertanyaannya. Terus iya. Ya. Ya. Yang kedua, silakan Ibu. Yang kedua, bagaimana terkait jika kita mau meneliti tentang penelitian kualitatif ya Bu? Apakah pada jurnal internasional itu penelitian kualitatif dianggap sebelah mata atau kayak gimana ya Bu? Ya. Ada lagi Ibu pertanyaannya? Silakan pertanyaan... saya serahkan ke Ibu Muna ini, silahkan. Oh iya, terima kasih pertanyaan dari Ibu. Ya. Tadi pengalaman submit jurnal ya, mungkin bukan proceeding ya, beda. Iya, beda. Bukan ya, proceeding. Bukan proceeding, ya. Kebetulan juga saya sudah pengalaman itu. Nah, umumnya biasanya kalau kebetulan jurnal seminar yang saya ikuti ini adalah kerjasamanya dengan jurnal Elsevier, jadi jurnal bagus di aquaculture yang aquaculture Q1. Namun kalau ini biasanya kan nanti dia jadinya spesial isu ya, isu khusus itu di jurnal itu. Nah, sebenarnya kalau kirim ke editor mungkin bisa dicek lagi di ini, atau bisa kontak dengan editor, bukan dengan editor, dengan panitia, atau lihat lagi di website di seminar tersebut. Biasanya itu dialihkan langsung submitnya tidak melalui panitia, tapi langsung ke jurnal yang direkomendasikan ini, jurnal targetnya. Nah, kalau melalui editor jangan sampai kalau bukan melalui editor,
melalui panitia seminar tadi jangan sampai tidak sampai nih ke itu kemungkinan ya tidak sampai ke editor jurnal, tidak masuk karena mungkin tidak sesuai arahan mereka. Tapi biasanya kalau panitia yang mungkin masih ini ya kegiatan biasanya sih selalu diarahkan. Kalau memang kita salah submit atau salah ini selalu diarahkan. Nah, coba dikontak lagi dengan panitianya, konfirmasi kembali. Khawatirnya mungkin tidak melalui panitia, langsung ke jurnal. Kalau pengalaman saya itu langsung ke jurnal targetnya. Kemudian penelitian kualitatif, Ibu. penelitian Ini kualitatif. Iya. Tidak semua penelitian kualitatif itu juga dianggap sebelah mata, tidak tergantung dari konteksnya atau cara mengemas kita. Jadi sebenarnya banyak penelitian kita di Indonesia ya khususnya. Coba kalau lihat penelitian ikut seminar-seminar, sebenarnya penelitian kita itu jauh lebih bagus dibanding penelitian orang luar. Mungkin dari kita cuma kendalanya di alat, mungkin ke alat di luar mungkin canggih-canggih misalnya kan. Tapi kalau dilihat mungkin dari ide ataupun kebaruan, memang penelitian kita banyak yang bagus. Hanya bagaimana caranya kita mengemas penelitian itu, hasil penelitian itu yang sederhana menjadi bagus, kelihatan wah gitu. Jadi lihat tadi yang pertama. Nah, penelitian kita ini, hasil riset kita ini nanti cocoknya di mana. Jadi coba identifikasi lagi jurnal-jurnal mana kira-kira yang sesuai, karena tidak semua dengan penelitian kualitatif pun itu bisa, asal datanya menunjang, jangan cuma hanya 1, 2, tapi mungkin ada beberapa, atau bisa jadi itu kualitatif mungkin ya, tapi kebaruannya. Nah, itu juga jadi pertimbangan dari reviewer ataupun editor untuk bisa submit di jurnal itu. Nah, kebaruan penelitian meskipun datanya mungkin itu baru awal misalnya, tapi kalau sudah banyak penelitian tentang terkait topik itu, mungkin sebaiknya cari yang kira-kira mana yang lebih bagus, yang istilahnya layak di mana, kira-kira itu bisa dilihat. Nah, jangan sampai data yang terlalu sederhana juga ditolak oleh editor. Itu juga ditolak oleh reviewer, terlalu simpel. Tapi kalau seandainya kebaruannya juga bagus, itu bisa jadi pertimbangan. Tinggal dikemas bagus. Bisa lihat di hasil-hasil penelitian orang lainnya yang dengan kualitatif, bagaimana cara menampilkan datanya. Lihat topik-topik yang menarik, yang kira-kira yang bisa kita bahas. Itu salah satunya itu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, waktu moderator. kita masih ada sekitar 20 menit. Silahkan audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan. Moderator izin bertanya. Ya, silahkan. Perkenalkan Bu Neni, nama saya Bayu dari Serak. Saya ingin bertanya, jadi gini, jika saya ingin membuat suatu penelitian, tetapi penelitiannya itu hampir sama dengan penelitian sebelumnya, tapi hanya berbeda parameter. Misalnya kebetulan bidang kita sama, Bu Neni, saya juga perikanan. Misalnya saya ingin penelitian tentang pertumbuhan, tapi nanti saya akan menambahkan di parameter, misalnya di histologi maupun di gambaran darahnya. Apakah itu kira-kira untuk peluang menembus ke Q1 atau Q2 itu lebih besar, atau
apakah nanti ada apa istilahnya macamnya itu plagiat atau enggak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kan biasanya kan kalau dari segi dari pengalaman teman-teman saya gitu kan, bahwa biasanya kalau untuk jurnal-jurnal luar negeri maupun yang atau berbahasa Inggris itu menggunakan jasa itu ya proofreading itu ya gitu loh. Iya. Nah, saya mau ingin nanyakan kalau menurut Bu Neni untuk jasa proofreading yang bagus itu tuh di mana dan harga berapa untuk rekomendasi gitu. Karena saya baca ada teman saya yang walaupun udah bayar mahal gitu kan, tapi tetap aja gitu pas tidak sesuai gitu, nggak layak gitu kan. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini ya untuk jurnal dalam negeri, Bu Neni. Kemarin saya ada sempat pengalaman saya untuk apply jurnal naskah di Sinta S2. Nah, tetapi setelah hasil keluar dari jurnalnya tersebut, dewan editornya ternyata Turnitin saya sekitar 32% lah gitu kan persamaannya, dan saya cek kesamaannya itu kalimat-kalimat yang kayaknya itu yang udah layak, yang sering dipakai di dalam jurnal tersebut, seperti kayak ada kalimat asal lemak gitu kan, asal lemak apa gitu, kemudian pertumbuhan, terus huruf superscript itu ya yang sama berbedanya itu dan lain-lainnya kayak itu. Jadi itu yang menyebabkan jurnal saya itu perlu direvisi lagi gitu kan untuk mengubah hal-hal gitu. Dan itu gimana ya caranya Bu Neni ya? Karena saya sendiri agak-agak frustasi enggak gitu ya. Itu kan kalimat-kalimat yang biasa tanda kutip ya Bu Neni yang dipakai di dalam jurnal, apalagi di bidang kayak di kalimat bidang nutrisi atau kesehatan dan lainnya. Terima kasih Bu Neni. Iya, terima kasih Pak Bayu ya. Saya mulai dari yang pertama ya Pak. Ya, jadi ada penelitian yang memang ada hampir sama. Jadi kalau memang penelitiannya berbeda mungkin tidak ada apa-apa bisa ya Pak. Tapi kalau seandainya penelitiannya sama, khawatirnya nanti diklaim plagiat kalau seandainya parameternya sama, misalnya kemudian angkanya juga ya hasilnya sama. Nah, itu bisa diklaim plagiat. Tapi kalau hasilnya mungkin caranya selama itu belum pernah dipublikasikan misalnya ya, itu masih bisa Pak. Tapi kalau sudah dipublikasikan sebaiknya ambil parameter-parameter yang memang belum dipublikasikan, atau didesain harus ada pembeda. Mungkin bukan ulangan tapi ada perlakuan yang tadinya mungkin ada dikurangi atau bahkan perlakuannya ditambah. Nah, itu bisa Pak. Tapi kalau seandainya itu sama, khawatirnya nanti diklaim plagiat. Malah plagiatnya dengan tulisan sendiri, ya kan? Nah, sama tadi dengan yang Turnitin. Jadi saya juga pernah mengalami Pak. Jadi samanya itu bukan dengan penelitian orang lain, penelitian saya sendiri. Karena ya benar Bu. Iya betul. Nah, itu antisipasinya gini Pak. Jadi kalau Turnitin itu kan dia membaca, namanya juga sistem ya. Angka 30 itu sebenarnya sangat tinggi. Itu. Kalau saya kemarin itu cuma di bawah 30. Jadi ubah kembali kata-katanya, kalimatnya, mengubah kalimat tapi tidak mengubah makna dari penelitian itu. Nah itu Pak. Oke. Kemudian apa dia? Jasa proofread. Ya, jangan bilang pas saya bahasa Inggris saya itu lebih pintar anak SD daripada saya. Tapi masih bisa menulis. Jadi bukan
tidak ada alasan harus pintar bahasa Inggris, tidak. Saya punya strategi-strategi tertentu ya, bisa menulis. Jadi ada jasa proofreading. Jadi ada satu artikel saya itu yang publish di jurnal Q2, itu hanya saya keluarkan uang cuma 300.000 untuk proofreading, dan jurnalnya juga free, jadi submitnya juga free. Nah, ada beberapa jasa service memang yang punya cari yang ada sertifikat. Sebenarnya saya ada rekomendasi tempat saya itu dari UI, tapi saya bukan ini ya, mempopulerkan. Jadi ada memang boleh dibilang dari beberapa jasa analisis proofread, mungkin itu yang paling bagus. Nanti bisa saya share Pak nomor kontak beliau. Oke. Kemudian ada lagi Pak gini, perlu dicatat bahwa di jasa proofread itu tidak menjadi jaminan jurnal kita diterima. Kadang-kadang kita sudah pakai jasa, tapi dari reviewer itu merekomendasikan ini bahasanya kurang bagus, karena memang gaya bahasa dari jurnal yang kita publish, kita submit sama jasa service proofread ini agak berbeda. Jadi kadang-kadang reviewer itu si reviewer ini merasa ini masih kurang, padahal itu sudah kita menganggap sudah yang paling bagus lah jasa proofreadnya. Jadi gini Pak, jasa proofread itu kadang-kadang kita beda ilmu, beda bidang ilmu. Kita aquaculture misalnya, mungkin yang proofread ini mungkin biologi. Ada beberapa banyak istilah-istilah yang tidak dipahami oleh orang biologi misalnya, atau bahkan si jasa proofread. Jadi kalau saya itu Pak, saya pakai terjemahkan sendiri dengan bantuan pakai translate Google, itu lebih mudah. Jadi beberapa istilah itu yang biasa kita gunakan, tentunya kita sudah sering membaca, misalnya sering membaca. Ini juga salah satu positifnya kalau kita sering membaca jurnal-jurnal terkait bidang kita ya. Jadi ada beberapa istilah-istilah misalnya atau gaya bahasa ini dari yang biasa kita digunakan oleh jurnal itu yang tidak diketahui, misalnya kayak tadi tidak dipahami oleh proofread ini dari jasa ini. Jadi kita translate dulu. Nah, yang dikoreksi itu kan cuma grammarly-nya ya, yang dari jasa, karena kita terus terang juga banyak kesalahan-kesalahan dari itu. Tapi kalau terkait penggunaan istilah itu sebaiknya kita terjemahkan sendiri, baru kita gunakan jasa proofread. Jadi bukan kalau translate itu tidak rekomendasi, karena saya sudah pernah kejadian, maksudnya sudah punya pengalamannya, karena mepet dengan jadwal mau ujian tertutup, tidak ada waktu lagi buat mau translate sendiri, ya sudah diterjemahkan. Tetapi hasilnya malah saya kerja 2 kali. Nah, tidak sesuai dengan harapan saya, malah bukan tidak sesuai harapan reviewer, tapi tidak sesuai dengan harapan saya, karena banyak istilah-istilah yang tidak sesuai dengan di bidang ilmu kita. Nah, itu Pak. Berarti intinya kalau untuk proofread itu lebih baik kita kerjakan dulu karena ada istilah tadi ya Bu ya. Nah, kemudian baru habis itu untuk memperhalus bahasanya baru kita ibaratnya itu masuk ke proofread gitu ya Bu ya. Iya, jasa proofread. Karena biasanya nanti misalnya kalau pengalaman saya ya, di awal saya belum cantumkan kan kalau kita pakai jasa proofread, kalau ini saya pakai ada sertifikatnya Pak. Jadi kita bisa cantumkan di awal itu. Kalau saya belum kalau saat submit itu saya belum lampirkan. Nah, setelah ada rekomendasi misalnya dari reviewer, mungkin koreksi bahasa, nah itu saya perbaiki mungkin sesuai arahan dari
permintaan dari si reviewer, misalnya kalau memang ada minta cantumkan ini, tinggal selain dari koreksian yang lain-lainnya, kalau terkait bahasa tinggal cantumkan Pak, cantumkan bahwa ini sudah melalui proofread dari jasa ini. Biasanya nomor sertifikatnya itu apa. Itu bisa langsung, karena pengalaman saya setelah di awal dikoreksi, tapi setelah saya cantumkan itu tidak ada lagi tidak ada lagi sanggahan dari reviewer, sudah langsung accepted. Nah itu Pak. Bentar lagi Bu Neni, satu lagi baki yang untuk terkait yang pertanyaan saya yang pertama, yang masalah penelitian yang beda penelitiannya sama, objeknya sama. Misalnya bidang saya kebetulan nutrisi Bu, gitu kan. Misalnya saya berbicara tentang biji karet lah ya. Biji karet kan kalau di PB kan Pak Kikit ya. Iya. Ya untuk sebagai untuk biji karet. Nah, kebetulan saya baru baca nih kalau jurnalnya Pak Kikit itu, beliau tuh ada misalnya tentang minyak biji karet di ikan nila misalnya gitu kan. Nah, kemudian saya mau masuk saya kebetulan juga penelitian sama ya, objeknya sama, tetapi parameternya mungkin sama ya, namanya juga nutrisi gitu kan, pertumbuhan dan lain. Tapi saya akan melihat dari segi misalnya hasil penelitian saya tuh dari kayak tadi histologi atau apanya gitu. Itu ada kemungkinan nggak gitu Bu? Begini Pak, jadi saya tadi berpikirnya parameter itu sudah dipublikasikan, artinya penelitian Bapak itu sudah sebagian dipublikasikan. Tapi kalau berbeda, misalnya ternyata itu penelitian orang lain, penelitian Pak Prof Agus ya. Ya. Nah, itu tidak apa-apa Pak. Maksudnya begini, jadi ada mungkin ada yang berbeda, mungkin perlakuan. Nah, meskipun bahannya sama. Apalagi misalnya sudah ada parameter-parameter tambahan yang lain, itu tidak apa-apa Pak. Justru kebaruan Bapak yang ditampilkan misalnya di discussion nanti, meskipun publikasi di jurnal yang sama juga sebenarnya terjadi masalah, tapi khawatirnya banyak yang sama, tapi kalau dia mungkin rekomendasi di jurnal lain misalnya Pak, atau di jurnal yang ke nutrisin juga. Nah, sebenarnya tidak jadi masalah, itu justru malah melihat ada perkembangan penelitian dari sebelumnya. Jadi penelitian yang sebelumnya Bapak bisa acu, maksudnya penelitian ini hasilnya seperti ini. Misalnya ternyata dosis yang bagus, misalnya ada yang membedakan penelitian Bapak dengan penelitian yang sebelumnya. Nah, justru dengan ada penelitian sebelumnya, misalnya rekomendasi dari penelitian kita atau topik-topik yang menarik dari penelitian kita yang terbaru yang belum pernah dicantumkan oleh peneliti sebelumnya, itu yang kita angkat Pak, kita bahas kita anggap topik-topik menarik. Nah, itu yang perlu dibahas di discussion malah. Perbandingan, kita membandingkan penelitian yang sebelumnya ini menganggap ini lebih bagus, artinya penelitian Bapak jauh lebih bagus. Nah, itu bisa jadi Pak, bisa jadi rekomendasi untuk ini. Oke, terima kasih Bu Neni. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Bayu. Ini ada pertanyaan dari Pak Singgi, tapi mungkin tadi sudah diwakili sama Pak Bayu terkait proofreading. Semoga Pak Singgi tadi bisa menyimak penjelasan dari Ibu Neni. Saya persilahkan satu penanya terakhir. Silahkan audiens yang mau bertanya, saya persilahkan satu lagi. Kayaknya tidak ada. Ya, mudah-mudahan. Ya, mungkin bagaimana Bu Neni untuk pertanyaannya nanti, mungkin kalau masih ada bisa dilanjut di grup atau bisa di Japri ya. Langsung kontak ke Ibu Neni bisa. Grup juga bisa. Tapi kalau seandainya di grup melalui di WhatsApp misalnya,
agak terlambat dibalas mungkin bisa dimengerti, maklumlah ibu-ibu rumah tangga. Tapi kalau ada waktu insya Allah saya bisa jawab, saya bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu, insya Allah. Mudah-mudahan setelah terima kasih Bu Una. yang submit jurnal, saya harapannya bukan ini ya, mempublikasikan penelitian-penelitian kita. Saya yakin Bapak Ibu punya hasil penelitian yang jauh lebih bagus, misalnya yang jauh lebih bagus, cuma belum ada keberanian mau publish di jurnal-jurnal jurnal-jurnal yang bereputasi. Tentunya tadi seperti materi tinggal dikemas bagus. Intinya kalau saya tipsnya itu baca hasil, lihat penelitian orang lain, bukan hanya dari segi penulisan tapi segi perkembangan ilmu di bidang kita, itu juga tentunya pentingnya untuk kita ketahui, apalagi mungkin tugasnya sebagai dosen ya. Nah itu juga perlu kebaruan, perlu update kebaruan-kebaruan penelitian terkait dengan bidang kita. Saya kira sudah banyak ya, sekarang teknologi sudah banyak, kita bisa dengan mudah. Namun saya tidak rekomendasikan jurnal-jurnal yang secara ilegal ya. Kalau sekarang mungkin banyak, apalagi yang muda-muda, meskipun berbayar tapi ada saja bisa dapat jurnal-jurnal bagus yang bisa jadi bahan bacaan, jadi bahan referensi. Ya, mungkin itu dari saya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah ikut berdonasi, kemudian juga panitia, meskipun kita hanya berapa orang, alhamdulillah bisa terlaksana. Mudah-mudahan ada lagi sesi-sesi selanjutnya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Muneni atas pemaparan materinya dan diskusinya hari ini. Semoga kita semua yang ikut diskusi hari ini bisa mengikuti jejak Ibu Muneni untuk bisa publikasi di jurnal yang bereputasi baik nasional dan internasional. Amin. Saya juga memohon maaf kalau masih banyak kesalahan dari kegiatan ini berlangsung. Saya tutup saja dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa lanjutkan diskusi di WA nanti. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Assalamualaikum, saya pamit. Waalaikumsalam. Pamit Bu Rini, pamit Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, Ibu, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Saya juga mohon pamit.